Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lisa Fitriani dengan NIM 3112011038 dari jurusan Manajemen Bisnis Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tata cara perhitungan penyetoran dan pelaporan PPh 21 bukan pegawai. Adapun agenda presentasinya adalah yang pertama latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi, dan yang terakhir hasil dan pembahasan. Masuk ke latar belakang, PT Bisnis Indonesia Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perpajakan dengan nama konsultan pajak Fonisia. PT Bisnis Indonesia Persada sendiri melayani berbagai masalah akuntansi dan perpajakan, salah satunya pada klien PT Bisnis Indonesia Persada, yaitu PT ABC, mengalami masalah dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak karena kurangnya pemahaman peraturan perpajakan PPh 21 bukan pegawai karena adanya perubahan tarif lapisan pasal 17 ayat 1 dari UU PPh tahun 2018 menjadi pasal 17 ayat 1 UU HPP tahun 2022. Adapun identifikasinya adalah kurang pemahaman perusahaan terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 bukan pegawai karena adanya perubahan lapisan tarif pasal 17 ayat 1 UU PPh 2018 menjadi UU HPP tahun 2022. Batasannya ada dua, batasan data gaji dan SPT masa PPh 21, kemudian batasan lapangan. Penelitian dilakukan di PT Bisnis Indonesia Persada pada bagian tax accounting. Tujuannya adalah untuk menginformasikan terkait cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bukan pegawai. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri bagi peneliti adalah dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta mendapat gambaran dan pengalaman di dunia kerja yang sesungguhnya. Bagi perusahaan dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan sehingga dapat menjadi salah satu upaya pengerjaan atau perhitungan PPh 21 yang sesuai. Bagi pembaca sendiri, dapat menambah wawasan mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tinjauan pustaka. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan sebagai imbalan jasa yang dilakukan. Ketentuan dasar PPh 21 yaitu per 16 garing PJ garing 2016. Tarif pemotongan pasal 17 ayat 1 UU HPP tahun 2022. Lapisan tarif pertama yaitu penghasilan tahunan 0 sampai 60 juta, tarifnya 5%. Lapisan kedua, penghasilan tahunan 60 sampai 250 juta, tarifnya 15%. Lapisan ketiga, penghasilan tahunan 250 sampai 500 juta, tarifnya 25%. Lapisan keempat, penghasilan tahunan 500 juta sampai 5 miliar, tarifnya 30%. Dan yang kelima, penghasilan tahunan di atas 5 miliar, tarifnya 35%. Apabila tidak memiliki NPWP, maka dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. PTKP per tahun. Untuk per tahunnya, wajib pajak orang pribadi sendiri dikenai 54 juta. Apabila berstatus kawin, ditambah 4.500.000. Apabila memiliki tanggungan dengan maksimal 3 orang, maka ditambah 4.500.000. Untuk per bulannya, wajib pajak orang pribadi sebesar 4.500.000. Apabila berstatus kawin ditambah 375.000. Dan apabila memiliki tanggungan dengan maksimal 3 orang, maka ditambah 375.000. Bukan pegawai berkesinambungan yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja, di mana wajib pajak bekerja di 2 atau lebih perusahaan dan memperoleh penghasilan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun pajak. Dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Sedangkan bukan pegawai berkesinambungan yang bekerja hanya dari satu pemberi kerja, di mana wajib pajak bekerja hanya di satu perusahaan dan memperoleh penghasilan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun pajak. Rumusnya
50% dikali penghasilan bruto dikurang PTKP sebulan dikali tarif pasal 17. Dan yang terakhir, bukan pegawai tidak berkesinambungan, yaitu wajib pajak bukan pegawai yang bekerja dan memperoleh penghasilan hanya 1 kali dalam 1 tahun pajak. Rumusnya 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Metodologi penelitian. Adapun data dan sampel penelitian. Untuk metodologinya menggunakan metode wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak perusahaan PT Bisnis Indonesia Persada yang melakukan perhitungan penyetoran dan pelaporan untuk mengkonfirmasi bagaimana hal tersebut dilakukan. Kemudian dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perhitungan penyetoran dan pelaporan PPh 21 bukan pegawai. Yang ketiga dengan pengamatan langsung, yaitu dengan mengamati proses perhitungan penyetoran dan pelaporan PPh 21 bukan pegawai. Lalu analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, di mana penulis mengamati dan menganalisis kasus yang terjadi sesuai keadaan yang sebenarnya. Adapun hasil dan pembahasan buku panduan terlampir. Untuk perhitungan PPh pasal 21 bukan pegawai, yaitu terima data gaji, kemudian menganalisa termasuk berkesinambungan lebih dari satu pemberi kerja atau hanya satu pemberi kerja, kemudian menganalisa tidak berkesinambungan, lalu melakukan perhitungan. Kemudian untuk penyetoran PPh 21 bukan pegawai dengan kode billing, yaitu login dengan DJP online, menggunakan NPWP, password, dan kode keamanan. Lalu pilih menu bayar, kemudian e-billing. Lalu isi jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah setoran. Kemudian buat kode billing. Lalu akan muncul form yang telah diisi. Kemudian cek apakah sudah benar, dan terakhir submit atau cetak. Selanjutnya, menginput ke ISPT PPh 21. Langkahnya masuk aplikasi ISPT menggunakan database, kemudian pilih SPT bulan dan tahun pajak yang akan diisi, lalu isi SPT pada daftar bukti potong tidak final, kemudian isi SPT induk, lalu isi daftar SSP atau PBK. Dan yang terakhir adalah pelaporan PPh 21 bukan pegawai, dengan cara login DJP online dengan NPWP, password, dan kode keamanan, kemudian pilih menu lapor, lalu ke e-filing, kemudian buat SPT, upload CSV dan SSP, lalu mendapatkan kode verifikasi melalui email, kemudian kirim SPT, dan terakhir akan menerima BPE dari email. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah atau kekurangannya, mohon diperbaiki. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.